Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata pelajaran kimia. Salam semangat untuk anak-anak SMK Zainul Hasan Genggong. SMK bisa, SMK hebat. Saya, Tati Wahyuni, biasa dipanggil Bu Tati, akan menyampaikan materi yang berjudul Materi dan Perubahan Materi. Hari ini kita akan belajar tentang KD 3.1, yaitu menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Kemudian KD 4.1, yaitu melakukan pemisahan campuran melalui praktikum. Harapan Bu Tati, KBM ini tertulis pada tujuan pembelajaran, yaitu nantinya anak-anakku sekalian dapat mendefinisikan materi. Yang kedua, anak-anakku sekalian nantinya dapat menjelaskan sifat-sifat materi. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian nantinya dapat mengelompokkan materi berdasarkan sifatnya. Dan yang keempat, anak-anakku sekalian nantinya dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Serta yang kelima, anak-anakku sekalian nantinya diharapkan dapat mengelompokkan beberapa perubahan materi ke dalam perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum kita mempelajari tentang perubahan materi, alangkah baiknya jika kita mengenal ilmu kimia. Apakah ilmu kimia itu? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang zat. Ilmu kimia meliputi komposisi zat, struktur zat, sifat zat, perubahan zat, dinamika zat, serta energetika zat. Adapun tujuan kita mempelajari kimia adalah nantinya diharapkan kita dapat menampilkan sikap positif terhadap kimia. Kemudian diharapkan juga nantinya kita mempunyai sikap ilmiah seperti jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dapat bekerja sama, serta diharapkan juga nantinya setelah mempelajari kimia, kita mendapatkan pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah seperti percobaan atau eksperimen. Kemudian diharapkan juga nantinya dengan mempelajari kimia, kita semakin sadar tentang terapan kimia, apa manfaat kimia, apa kerugian, apa pengelolaan, serta bagaimana cara melestarikan sumber daya alam melalui kimia. Serta diharapkan juga nantinya kita dapat memahami konsep, prinsip, hukum, teori kimia, dan penerapannya. Pertama yang perlu kita ketahui adalah apakah itu yang disebut dengan materi atau zat. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang serta memiliki energi. Dalam mempelajari perubahan materi, maka kita akan mengenal bahwa setiap materi mempunyai berbagai macam sifat. Setiap materi dapat dikenal dari sifat-sifatnya, serta setiap materi dapat mengalami perubahan. Setiap materi mempunyai berbagai macam sifat. Nah, sifat-sifat dari materi itu ada dua macam anak-anak, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif yaitu sifat materi yang dipengaruhi oleh jumlah zat. Contohnya adalah volume, massa, panjang, ataupun suhu dari suatu materi. Kemudian yang kedua, sifat intensif. Sifat intensif itu ada dua macam, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat materi yang dapat diamati secara langsung oleh panca indera kita. Contohnya, wujudnya, apakah padat,
apakah cair ataupun gas. Kemudian warna, apakah berwarna merah, apakah berwarna biru ataupun tidak berwarna. Kemudian baunya, rasa, titik didih, titik leleh, kemudian massa jenis, kelarutannya. Maksudnya di sini mudah larut dalam air atau tidak. Kemudian daya hantar listrik dan daya hantar panas. Inilah sifat-sifat fisika dari suatu materi. Kemudian sifat-sifat kimia. Sifat kimia itu adalah sifat suatu materi yang dapat diamati apabila materi tersebut mengalami perubahan atau mengalami yang dinamakan reaksi kimia, yang akhirnya nantinya kita sebut dengan reaksi kimia. Contohnya untuk sifat kimia adalah mudah tidaknya suatu zat untuk terbakar, sifat kereaktifan, serta mudah tidaknya suatu zat untuk membusuk. Di sini maksudnya adalah bila zat itu bisa mengalami pembusukan, maka dia mempunyai sifat kimia yang namanya mudah membusuk. Kemudian sifat mudah mengion, sifat teroksidasi, sifat berkarat, dan lain sebagainya. Di sini Bu Tati akan memberikan contoh sifat materi dari 1 sendok makan gula pasir. Bagaimana sifat intensifnya, bagaimana sifat ekstensifnya dari gula pasir tersebut? Mari kita dengarkan penjelasan lebih lanjut. Sifat ekstensifnya, gula pasir tersebut jumlahnya sebanyak 1 sendok makan. Kemudian sifat intensifnya ini ada 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika dari gula pasir rasanya manis, wujudnya padat berbentuk kristal, warnanya putih berkilau. Kemudian gula pasir mudah larut dalam air. Itu yang dinamakan sifat fisika. Dan untuk sifat kimianya, jika dipanaskan, maka gula akan membentuk yang namanya karamel dengan warna coklat dan aromanya harum. Terus, jika dipanaskan dalam suhu yang tinggi dan dalam waktu yang lama, maka akan menjadi arang yang nantinya akan berwarna hitam. Itulah sifat kimia dari gula pasir. Nah, jadi kesimpulan kita di sini bahwa setiap materi itu dapat dikenali dari sifat-sifatnya. Kemudian anak-anakku sekalian, sampailah kita pada pembahasan inti, yaitu tentang yang namanya perubahan materi. Perlu diketahui bahwa setiap materi dapat mengalami yang namanya perubahan. Ada 2 macam perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Ciri dari perubahan fisika adalah perubahan tersebut tidak akan menghasilkan zat baru. Perubahannya hanya terbatas pada perubahan bentuk atau perubahan wujud saja. Serta perubahan tersebut dapat kembali ke dalam wujud asalnya. Contoh untuk perubahan fisika adalah, di sini Bu Tati mencontohkan es batu mencair. Es batu jika dibiarkan di atas meja atau dibiarkan di udara terbuka, maka akan mencair. Karena sifat es batu sama dengan sifat air, berarti tidak terjadi zat baru atau tidak menghasilkan zat baru. Karena peristiwa es batu mencair ini hanya terjadi pada perubahan wujud atau perubahan bentuk saja dari padat menjadi cair, maka es batu mencair dinamakan fenomena perubahan fisika. Bagaimana dengan perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, yang sifat zatnya
berbeda dengan sifat zat asal. Perubahan kimia ini sering kita kenal dengan istilah reaksi kimia. Ada 4 ciri atau ada 4 gejala yang menjadi penanda bahwa telah terjadi perubahan kimia atau telah terjadi reaksi kimia. Di antaranya, timbul gas. Yang kedua, terbentuk endapan. Yang ketiga, terjadi perubahan warna. Yang keempat, terjadi perubahan suhu. Lantas, perubahan kimia ini di sini Bu Tati mencontohkan kertas dibakar sampai habis. Kertas berwarna putih dibakar sampai habis, maka yang terjadi adalah kertas akan menjadi zat yang berwarna hitam. Kita biasa menyebutnya arang. Nah, sifat kertas berbeda jauh dengan arang yang berwarna hitam. Kemudian, kertas yang berwarna putih bisa dilipat, dan sebagainya. Ternyata, kertas yang berwarna putih ini berbeda dengan arang yang berwarna hitam. Berbeda warna, misalnya, warnanya yang semula putih berubah menjadi berwarna hitam. Nah, bagaimana kita mengenal bahwa zat tersebut mengalami perubahan kimia? Kita bisa melihat dari gejala-gejalanya yang Bu Tati sampaikan tadi. Jika terjadi atau timbul gas, atau terbentuk endapan, ataupun terjadi perubahan warna atau suhu, maka kita bisa menyebut peristiwa tersebut berarti adalah perubahan kimia. Contoh perubahan fisika yang lainnya adalah misalkan peristiwa mencair, perubahan dari padat menjadi cair. Contohnya peristiwa es batu mencair. Kemudian contoh perubahan fisika yang berikutnya adalah membeku. Perubahan cair menjadi padat. Contoh, misalkan air membeku menjadi es batu. Kemudian yang ketiga, peristiwa pengembunan, perubahan gas menjadi cair. Contohnya peristiwa embun di pagi hari. Yang keempat, penguapan. Perubahan cair menjadi gas. Contohnya ketika air mendidih. Kemudian, contoh perubahan kimia yang berikutnya adalah pembakaran kayu. Dibakar menjadi arang. Kemudian yang kedua, peragian, singkong menjadi tape. Yang ketiga, korosi atau proses perkaratan logam. Di sini contohnya adalah proses perkaratan besi. Kemudian yang keempat adalah nasi menjadi basi. Demikian pembahasan kita tentang materi dan perubahan materi. Terima kasih anak-anakku. Jika manusia bisa berubah, maka berubahlah menjadi lebih baik.